Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM 2110417330, kelas M1, Makul Metode Penelitian Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab tugas soal UAS saya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Di sini saya mengambil judul tentang pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Indomarko Adi Prisma di Kota Pontianak. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Saya menetapkan judul proposal saya ini karena saya melihat banyaknya Indomaret serta saya melihat adanya kepuasan berbelanja di Indomaret tersebut. Makanya saya tertarik ingin meneliti perusahaan ini. Yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah, seiring dengan perubahan era globalisasi saat ini dan dalam kondisi masyarakat sekarang, seringkali ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Padahal, harus diakui manusia adalah faktor yang penting yang turut menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan daya guna sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang menyedia tenaga kerja, bakat, kreativitas, dan semangat bagi perusahaan serta memegang peran penting dalam fungsi operasional perusahaan. Perusahaan tidak mungkin terlepas dari tenaga kerja manusia walaupun aktivitas perusahaan itu telah mempunyai modal yang cukup besar dan teknologi modern. Sebab bagaimanapun majunya teknologi tanpa tunjang oleh manusia, sumber dayanya, maka tujuan perusahaan tidak akan dicapai umumnya. Dan manajemen sumber daya manusia pada khususnya setiap organisasi tentunya akan mengharapkan kinerja yang baik dari setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan, dan untuk pencapaian kinerja yang tinggi dari setiap karyawan diperlukan suatu yang menunjang karyawan yang bekerja pada perusahaan, dan untuk pencapaian kinerja yang tinggi dari setiap karyawan diperlukan suatu tunjangan kinerja pegawai yang dicapai dua pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dan dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Dalam mencapai kinerja yang tinggi, beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pemicu apakah kinerja karyawan tinggi atau rendah diantaranya kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh corporate planningnya membutuhkan kemampuan kerja karyawan yang baik, sehingga harapan perusahaan untuk mencapai tujuan dapat direalisasikan dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kinerja akan berhasil tanpa diikuti oleh kemampuan kinerja karyawan. Dengan kemampuan yang dimiliki akan membantu karyawan tersebut dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang diberikan. Pencapaian sasaran yang ditetapkan pada kemampuan faktor yang dapat meningkatkan kinerja adalah intensif. Intensif adalah suatu alat motivasi yang dapat menimbulkan dorongan atau rangsangan agar karyawan bekerja lebih giat dan bergairah serta dengan apa yang dikehendaki oleh perusahaan. Apabila karyawan bekerja dengan giat dan bersemangat, maka akan meningkatnya kinerja. Apabila intensif dikelola secara benar, maka akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Di samping juga dapat memperoleh, memelihara, dan mempertahankan tenaga kerja yang produktif.
Apabila karyawan bekerja dengan giat, maka karyawan akan bersemangat dan maka akan meningkatkan kinerjanya. Menurut Mangkunegara 2013 halaman 89 menyatakan bahwa intensif yang diberikan pada pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi. PT Indomarko Prisma Adiprima adalah sebuah perusahaan retail yang menggunakan sistem kerja sama dengan nama Indomaret, di mana dalam menjelaskan usahanya, perusahaan sangat membutuhkan kemampuan sumber daya manusianya. Selain itu juga perusahaan dapat memberikan intensif sebagai bentuk balas jasa terhadap kinerja yang baik bagi karyawan. Adapun karyawan PT Indomarko Adiprima dinyatakan memiliki kinerja yang baik, dinilai berdasarkan pencapaian target penjualan. Berdasarkan riset awal yang penulis lakukan, masih ditemui beberapa karyawan yang kurang memiliki 4 kemampuan di dalam bidang pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Seperti ada beberapa karyawan kantor yang kurang memiliki kemampuan menggunakan komputer, sehingga pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut kurang maksimal. Selain itu, masalah di PT Indomarko Adiprima di Kota Pontianak yang berhubungan dengan pemberian intensif adalah kurang efektifnya pemberian intensif, karena biasanya intensif akan diberikan secepatnya kepada karyawan yang menjadi jabatan, sedangkan karyawan yang tidak memiliki jabatan intensifnya akan diterima secara berkala, sehingga mempengaruhi kinerja mereka. Dan sistem dalam pemberian intensif menggunakan sistem target penjualan, di mana masih tingginya target penjualan yang harus dicapai karyawan untuk mendapatkan intensif tersebut. Masalah yang ditemukan berkaitan dengan kinerja karyawan adalah kinerja para karyawan belum sesuai yang diinginkan perusahaan, di mana terdapat beberapa karyawan yang memiliki kualitas kerja yang kurang baik, seperti terlihat dari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan karyawan, terutama kesalahan dalam membuat laporan kerja. Selain itu, masih terdapat beberapa karyawan yang memiliki sikap kurang baik dalam menerima pekerjaan, seperti memperlambat pekerjaan yang telah diberikan agar kerjaan berikutnya tidak diberikan kepada karyawan tersebut, tetapi diberikan kepada karyawan lain. Latar belakang masalah adalah latar belakang yang menjelaskan mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Latar belakang masalah penelitian ini berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Latar belakang masalah juga berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampaknya adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang tidak ada. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa itu perlu diteliti. Yang keempat, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Yang pertama, apakah ada pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT perusahaan Indomarko Adiprima di Kota Pontianak?
Yang kedua, apakah ada pengaruh intensif terhadap kinerja pada perusahaan PT Indomarko Adi Prima Pontianak? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kemampuan kerja dan intensif secara bersama-sama dengan kinerja karyawan pada perusahaan PT Indomarko Adi Prima di Kota Pontianak? 5. Apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Tujuan penelitiannya: 1. Guna memahami serta melakukan analisis lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Yang kedua, guna memahami serta melakukan analisis motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Yang ketiga, guna memahami serta melakukan analisis lingkungan kerja serta memotivasi kerja mempengaruhi kinerja pegawai di PT Indomarko Adi Prima. Jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan dalam mendukung penelitian Anda. Teori dan kajian pustaka. 1. Kinerja karyawan. A. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil dari kinerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kurun waktu tertentu pada suatu organisasi. Menurut Nur Yasin dan kawan-kawan 2016, sementara itu Mangkunegara dalam Abidin 2010 berpendapat kalau kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya. Bisa disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang diperoleh oleh seseorang dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Mangkunegara dalam Arianto dan Kurniawan 2020, kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas serta kuantitas yang diperoleh oleh seseorang karyawan di dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Rozikin dalam Arianto dan Kurniawan 2020, kinerja adalah sebagai keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau tidak, atau sebaliknya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan kalau kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan secara keseluruhan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu baik atau sebaliknya. Yang ketujuh, coba Anda cari 3 penelitian terdahulu mendukung penelitian Anda di atas. Yang pertama itu ada seseorang yang meneliti tentang yang namanya N.H. Siregar. Yang kedua itu Riap Sari. Yang ketiga itu A. Fitriana. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Kerangka berpikir saya, pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Indomarko Adi Prima Kota Pontianak. Yang dimana lingkungan kerja adalah sebagai X1, motivasi kerja adalah X2, dan kinerja karyawan adalah Y, yang dimana itu adalah parsial. Pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Dengan demikian, kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor terdiri atas faktor intrinsik karyawan, SDM, dan ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. Kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengetahuan, kemampuan, keterampilan, motivasi, dan peran individu yang bersangkutan.
Kinerja individu ini akan dipengaruhi kinerja kelompok dan akhirnya kinerja ini akan mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja kelompok juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik tim, sementara kinerja karyawan dipengaruhi oleh beragam karakteristik organisasi. Sutrisno 2008 halaman 222 menyatakan bahwa peningkatan kemampuan merupakan strategi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sikap tanggap dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Mangkunegara 2013 halaman 13, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja karyawan dalam perusahaan adalah faktor lingkungan dan motivasi. 9. Berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda jika ada hipotesis. Hipotesis penelitian bersumber pada pembahasan dalam latar belakang, landasan teori, serta kerangka berpikir hingga perumusan hipotesis yang diajukan untuk diuji kebenarannya dalam penelitian yang dilaksanakan di PT Indomarko Adi Prima. Hipotesis pertama itu lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang Anda gunakan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui formulir Google dengan variabel X1 lingkungan kerja, X2 motivasi kerja, dan Y kinerja karyawan. Analisis data melalui analisis kuantitatif dengan menggunakan SPSS versi 26. Populasi menurut Sugiono dalam Muhammad 2016 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan tersebut, populasi yang ada dalam penelitian ini adalah karyawan tetap di PT Indomarko Adi Prima pada bagian administrasi, pemasaran, dan operasional dengan jumlah total sebanyak 32 karyawan. Sampel menurut Sugiono dalam Dian 2018, jumlah serta karakteristik yang diperoleh populasi disebut sampel. Penelitian ini menyebarkan 32 kuesioner 19 melalui Google Form. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 responden terdiri dari beberapa administrasi. Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang dilakukan maka harus memiliki cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik dan terstruktur secara akurat sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pendapat dari Sugiono 2010 menerangkan kalau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, dan kuesioner atau angket, dan gabungan ketiganya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Menurut Juliandi dan Irfan 2013 halaman 89, analisis data kuantitatif adalah analisis data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu. Kemudian ditarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan dirumuskan di bawah ini. Yang pertama, regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B, X1 ditambah X2. Sugiono 2012 halaman 277.
Bagian B, pertanyaan mengenai video link. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Yang pertama itu metode penelitian, metode pengumpulan data sekunder dan primer, penegakan hukum, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan. Yang kedua, variabel skripsi, manajemen SDM, variabel penelitian SDM, motivasi dan kerja. Variabel 3, variabel penelitian dalam manajemen pemasaran ada 6 fokus utama, yaitu produk, price, place, promotion, market, strategi, people, opinion. 4. Contoh dalam menentukan skripsi manajemen keuangan. Topik bagaimana cara mengelola keuangan dengan menggunakan sumber daya keuangan dan menganalisis aspek keuangan dan moneter serta kinerja perusahaan bisnis, lembaga perbankan atau organisasi lainnya. 2. Sebutkan nama pembicara keempat di video di atas. Yang pertama itu Profesor Doktorandus Insinyur Bambang Juanda, MSI. Yang kedua, Timotius Duha. Pembicara yang ketiga, Timotius Duha. Yang keempat itu ilmuwan muda. Jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Yang video pertama menjelaskan tentang metodologi yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Metode pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari tangan pertama, tetapi dari kedua atau ketiga dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang pertama itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, tingkat pendapatan. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, tingkat pendapatan adalah tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan serta didik tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Prinsip metode percobaan. 1. Pengulangan. Yang kedua, randomisasi. Yang ketiga itu pengendalian lingkungan. 2. Menjelaskan tentang variabel-variabel yang sering dipakai dalam judul skripsi. Variabel 1, penelitian SDM, motivasi dan kinerja. Buku motivasi untuk kinerja terbagi dalam area penelitian. Yang pertama, hubungan ketenagakerjaan. Yang kedua, keorganisasian. Yang ketiga, dinamika pekerjaan. Yang keempat itu orang dan pekerjaan. Variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia adalah variabel yang paling populer untuk manajemen sumber daya manusia. Maka motivasi adalah kinerja dengan beberapa variabel yang sering digunakan dalam penelitian ini. Untuk kali ini membahas tentang khusus untuk manajemen sumber daya manusia seperti link yang di situ. Yang ketiga, menjelaskan tentang variabel yang utama dalam manajemen pemasaran. Ada 6 fokus utama, yaitu produk, price, promotion, market, strategi, people, opinion. Produk adalah produk untuk bisa unggul dari kompetitor.
Perusahaan harus membuat produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan. Produk yang diluncurkan di pasar tentu saja memenuhi keperluan, kemauan, dan harapan konsumen. Variasi pilihan produk, bentuk fisik, fitur, merek, jasa, dan kemasan, serta garansi dari produk juga dapat diperhatikan untuk menarik perhatian konsumen. Sebelum mengembangkan produk, kita harus menganalisa kebutuhan pasar dan harus bisa masuk ke tahap penentuan harga, distribusi, dan promosinya. Price atau harga poin selanjutnya yaitu 4P, yang dimana price adalah penentuan harga pokok, juga merupakan aspek penting dalam strategi pemasaran karena bisa mempengaruhi permintaan dan penjualan di pasar. Selain itu, penempatan harga memiliki tujuan mempertahankan dan memperbaiki market share. Manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas. Manfaat bagi saya mengetahui apa metodologi penelitian, metode pengumpulan data sekunder dan primer, apa itu penegakan hukum, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, serta penjelasan-penjelasan yang sudah saya pahami. Dan bagaimana cara menentukan variabel skripsi manajemen SDM, variabel penelitian SDM, dan motivasi serta kinerja. Variabel penelitian dalam manajemen pemasaran mengetahui ada 6 fokus utama, yaitu produk, price, plus promotion, market strategi, people opinion, dan menunjukkan skripsi manajemen keuangan. Topik bagaimana cara mengelola keuangan dengan menggunakan sumber daya keuangan, menganalisis aspek keuangan dan moneter, serta kinerja perusahaan, bisnis, lembaga perbankan, dan organisasi lainnya. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Yang pertama, tugas komentar 3 video di IG Bapak tentang metode penelitian bisnis. Yang kedua itu tugas meringkas latar belakang masalah. Yang ketiga, tugas menentukan variabel judul skripsi. Yang keempat itu tugas menentukan variabel dan meringkas latar belakang masalah. Yang keempat itu tugas menjelaskan kerangka berpikir. Yang kelima itu tugas menentukan proposal penelitian bab 1 sampai bab 3. Demikian jawaban UAS saya. Terima kasih.